Sekolah lulus, tagihan numpuk, hutang banyak. Kerja apa ya enaknya ya buat nyaurin ini? Pusing banget aku. Oh, di sini kayaknya ada tempat hidroponik ini. Coba aku samperin deh. Siapa tahu aku bisa dapat ilmunya. Oh, ini jadi tempatnya untuk saya belajar. Nah, mumpung ada masnya, guys. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dari mana, Mas? Saya dari desa sini, Mas. Mau nanya, di sini tempatnya belajar hidroponik, Mas. Ya, benar sekali. Di sini saya menyediakan untuk pelatihan bagi pemuda. Masnya di sini mau belajar hidroponik? Iya, Mas. Soalnya ini saya lihat banyak tanaman, Mas. Ini tanaman apa aja yang di sini, Mas? Oke, saya jelaskan ya, Mas ya. Ya. Di sini saya menggunakan sistem NFT. Ini, Mas. Ini untuk sistem NFT-nya. Di sini penanaman hidroponik ini tanpa media tanah. Kalau yang bawah ini, Mas, saya menggunakan tanah. Jadi Masnya berminat untuk yang hidroponik? Iya, Mas. Ya. Di sini saya menanam sayuran, ada pakcoy sama selada. Di sini, Mas, saya menggunakan AB mix untuk pupuknya. Gitu. Jadi tanpa tanah, media tanamnya menggunakan rock wool. Itu, Mas. Bisa juga digantikan dengan spon. Karena di sini untuk pelatihan, untuk edukasi kepada masyarakat sama pelajar dan orang yang mau pernah tugas. Jadi di sini tempatnya saya mengedukasikan bagaimana itu sistemnya, cara budidayanya bagaimana. Di sini saya akan jelaskan dari awal penyemaian sampai panen. Gitu. Di sini ada pakcoy. Ini yang sudah berumur 30 HST. HST itu, Mas, hari setelah tanam. Yang di sebelah sini ini ada selada. Ini seladanya masih 25 HST, Mas. Di situ ya. Jadi di sini saya menggunakan satu instalasi, satu tandon dengan dua sayuran, pakcoy sama selada. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana itu alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat instalasi ini, Mas. Mari, Mas, saya tunjukkan di belakang. Oke, Mas. Nah, baik, Mas. Di sini instalasi saya yang kedua, Mas. Ya, Masnya bisa lihat sendiri bagaimana pertumbuhan pokcoynya di sini. Nah, cara pembuatan instalasinya itu gimana, Mas, caranya itu? Nah, untuk instalasi sendiri ini saya menggunakan bahan bekas, Mas. Ya, Masnya bisa lihat sendiri untuk mejanya. Nah, jadi kalau saya lihat dari tanaman orang-orang itu ada yang pakai besi, Mas. Kenapa di sini harus pakai kayu, Mas? Nah, di sini saya menerapkan memanfaatkan bahan bekas, Mas. Di sini, Mas, saya memanfaatkan barang bekas yang dimana mungkin di rumah-rumah Masnya kayu-kayu seperti ini akan dibuang dijadikan kayu bakar. Nah, tapi iya. di tempat saya, Mas, saya gunakan untuk meja instalasi hidroponik, Mas. Biasanya ada orang-orang waktu nanam di sininya itu pakai yang kayak pot-pot itu. Kenapa di sini harus menggunakan gelas, Mas? Oh, ini tak, Mas? Iya. Iya, Mas. Sama. Saya di sini memanfaatkan barang bekas lagi, Mas. Kalau di luaran sana menggunakan yang Masnya bilang pot itu yang dinamakan net pot, Mas. Itu. Kalau di sini saya menggunakan barang bekas lagi, Mas. Itu untuk apa? Untuk edukasi bagaimana barang bekas itu
berfungsi lagi, bermanfaat lagi, bukan cuma buat ini ditimbangkan atau dibuang di pinggir jalan, Iya, Mas, iya. malah mengotorin Mas. Kalau di sini saya manfaatkan untuk net pot hidroponik Mas, gitu. Jadi setiap jarak untuk lubangnya untuk tanaman itu berapa jaraknya Mas? Semisalnya. Untuk tanaman pokcoy sendiri Mas, saya menggunakan 23 cm untuk jarak antar lubang Mas, gitu. Jadi untuk tumbuhannya itu bisa lebar ya. Ya, ada space karena tumbuhnya ini ke samping Mas, ke samping gitu. Jadi jarak yang saya gunakan 23 cm gitu Mas. Tapi saya lihat di sini tanamannya bagus-bagus. Kenapa kok gak ada hamanya di sini Mas? Nah, kenapa di sini tanpa hama Mas ya? Karena dalam budidaya saya mengikuti SOP Mas, SOP yang sudah saya tetapkan, diperoleh dari pengalaman Mas. Bahwasannya setelah pindah tanam itu saya semprotkan menggunakan pestisida nabati untuk prahama agar hama itu tidak mendekat Mas, gitu. Jadi tidak mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Untuk sayur pokcoy ini Mas, berapa hari untuk panennya atau penanamnya gimana Mas? Nah, untuk pokcoy ini sendiri, untuk semai itu 14 hari Mas. 14 HSS. Setelah 14 HSS dipindah tanam di instalasi. Sekarang sudah berumur 30 HST hari setelah tanam, gitu Mas. Jadi misalnya ada pokcoy ini udah siap reproduksi atau dijualkan. Nah, pemasarannya itu gimana Mas? Nah, untuk pemasaran sendiri kita memiliki pasar yang setia Mas. Apa itu pasar setia? Pelanggan-pelanggan kami yang sudah percaya dengan produk kami itu menunggu saat panen tiba, kita kasih kabar lagi kepada mereka bahwasannya 1 minggu lagi mau panen. Itu sudah berebut Mas untuk yang mesan karena barangnya itu terbatas. Gitu. Nah, untuk ininya sendiri, ini fungsinya buat apa Mas? Ini namanya tandon Mas, tandon untuk nutrisi. Ini tandon nutrisi. Untuk penggeraknya saya menggunakan pompa Mas, pompa akuarium tuh. Ini untuk semburannya sendiri 2 meter Mas, 2 meter. Untuk satu instalasi ini cukup satu saja untuk pompanya Mas. Jadi berarti satu pompa itu bisa menghasilkan banyak tempat gitu ya? Ya, bisa dilihat sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 paralon dengan satu pompa. Ya, maksudnya bisa lihat sendiri bagaimana satu pompa bisa mengaliri 10 paralon. Gitu, Mas. Berarti multifungsi ya Mas ya. Di sini sudah bisa menjadikan sampah menjadi daur ulang, dijadikan seperti ini juga kan? Ya, di sini kami menggunakan barang bekas Mas. Kita tidak perlu menggunakan barang yang baru agar bisa berbudidaya, tidak Mas. Ini saya mengarahkan untuk menggunakan barang bekas. Nah, di sini saya ada yang lihat ada yang bolong-bolong, ini kenapa Mas? Nah, kenapa ini ada yang lubang Mas ya? Karena saat pengaplikasian pestisida nabati yang sebelah kiri ini Mas ya, ini tidak merata Mas, penyemprotannya tidak merata, jadi hama memakannya dari samping Mas. Jadi
gak sampai menjadi rusak banget atau jadi keseluruhannya hamanya ya? Tidak mas, karena untuk pengaplikasian pengaplikasian karena untuk pengaplikasian pestisida nabati mas, kami tekankan itu dari bawah semua mas, itu keliling semua. Setelah dari bawah itu dari atas mas gitu. Jadi saat pengaplikasiannya itu merata, hama itu enggan untuk mendekat karena aromanya yang dikeluarkan pestisida nabati itu menyengat, membuat hama sendiri itu enggan mau makan, itu enggan mas gitu. Jadi yang lain itu bebas mas dari hama itu mas. Jadi kualitas bisa dijamin berarti dah mas? Ya, untuk kualitas sendiri kami memang menekankan untuk kualitas bukan kuantitas mas gitu. Jadi kualitasnya yang kami jaga. Juga saat panen barang kami ini sampai kurang mas gitu. Karena kualitas yang kami jaga itu mas, tanpa pestisida kimia mas gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang paham dengan kesehatan itu akan memilih produk kami mas. Kenapa produk kami itu mahal dibandingkan di pasaran? Karena kualitas yang kami jaga mas. Oh, jadi begitu mas. Nah, sekarang saya sudah paham apa artinya itu tanam hidroponik gitu. Karena masnya juga memberitahu saya untuk belajar menjadi kewirausahaan dan menjadi petani muda. Sekarang saya paham mas. Terima kasih edukasinya untuk memberitahu saya cara menanamnya, cara pembuatannya. Itu di sini untuk belajar kayak gitu atau haruskah bayar atau gratis mas? Nah, di sini saya mengedukasikan itu gratis mas, tanpa dipungut biaya apapun. Karena apa? Jika banyak petani muda, generasi itu sekarang generasi emas mas. Jadi untuk menumbuhkan rasa kewirausahaan petani muda, kalau bukan kita siapa lagi mas? Iya. Jadi kami sering belajar, saya juga di sini belajar gitu mas, untuk edukasi pengalaman apa yang saya dapatkan saat budidaya itu saya ajarkan lagi kepada adik-adik yang ingin berwirausaha, mau menjadi petani hidroponik, mau menjadi kewirausahaan, itu saya akan dampingi mas gitu. Karena di sini bukan cuma budidaya aja, menanam aja, tapi pasca panennya juga untuk menambah nilai jual sayuran itu sendiri mas gitu. Jadi ini sudah menjadi manfaat untuk masyarakat semua dan baik untuk pemuda-pemuda berarti. Ya mas, di sini jika pemuda itu punya semangat, saya lebih semangat mas untuk mengajarkan kepada mereka. Karena penerusnya kalian semua generasi muda gitu. Jadi jika teman ingin belajar juga, silahkan diajak semua untuk mengetahui bagaimana budidaya itu. Ya, yang lain mungkin petani gengsi, kotor-kotoran, jorok atau bagaimana. Masnya yang sudah tahu lokasinya, terus tanamannya itu sendiri bagaimana pertumbuhannya, bisa memberitahu kepada teman-teman yang lain bahwa petani itu sekarang tidak berkotor-kotor lagi, tidak main lumpur-lumpur lagi. Sekarang berkebun sambil outfit seperti di kafe kita bisa mas. Nggak perlu pakai baju yang rusuh kita mau berbudidaya, tidak. Kita di sini mau pakai sepatu pun mau budidaya itu bisa mas di sini. Nah, jadi untuk edukasi kewirausahaan itu gimana mas? Atau tanaman sayur pot ini
sudah punya produk atau dipasarkan gimana Mas? Jadi saat produk itu yang tadi masnya bisa lihat yang ada yang lubang di sisi kirinya, itu otomatis tidak bisa dilempar ke pasar. Itu yang kita olah mas gitu. Jadi kita pilih yang bagus, yang masih bagus daunnya, kita olah menjadi keripik gitu, menjadi jus atau permen gitu, mas. Berarti produk itu tidak bisa menjadi satu, berarti bisa dibuat banyak produk berarti gitu. Ya, dengan bahan baku faktor sendiri bisa menghasilkan beberapa turunan produk lainnya mas gitu. Di situ kita bisa berbisnis lagi, bisa di online kan. Untuk keripik itu bisa bertahan 1 bulan gitu mas. Untuk jusnya sendiri kita bisa tempatkan di lemari pendingin, itu bisa bertahan 1 minggu gitu mas, untuk menaikkan nilai sayuran itu sendiri mas. Jadi nggak ada yang kebuang gitu mas. Dan untuk manfaat tanaman pokcai ini sendiri, apa manfaat bagi kita atau kesehatan tubuh kita Mas? Nah, untuk pokcai ini sendiri mas, ini banyak untuk kesehatan, untuk menurunkan tekanan darah tinggi, untuk biar awet muda gitu, untuk menyehatkan kulit. Seratnya ini sangat tinggi mas gitu. Masnya bisa sharing-sharing lagi, searching di Google apa manfaatnya sayuran pakcoy untuk tubuh, itu sudah banyak mas gitu. Itu saat mengkonsumsinya banyak sekali manfaat yang diberikan untuk pakcoynya sendiri. Oh iya Mas, terima kasih ya Maya sudah mengedukasikan kewirausahaan dan pemuda untuk tani ini Mas. Nah, jadi saya belajar di sini bisa menerapkan yang Mas ajarkan ke saya. Saya akan juga praktikkan nanti atau gimana saya akan usahakan Mas. Baik mas, jadi masnya tidak perlu sungkan-sungkan mau main ke sini, main saja. Nanti ini juga ada proses pemakingan, masnya bisa main juga bagaimana cara pemakingannya sampai penjualannya juga. Nanti di CFD itu sendiri bagaimana kita memasarkannya, mempromosikan kepada pelanggan-pelanggan itu, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, menawarkan produk kami, bahwasanya menjelaskan bahwa produk ini hidroponik gitu mas. Nanti bisa bermain-main saja ke sini, bisa Siap, Mas. ikut kegiatan kami. Siap, siap. Terima kasih Mas edukasinya. Ya, sama-sama. Saya sudah banyak belajar. Sama-sama. Terima kasih. Nah, oke guys. Nah, tadi Masnya sudah ngasih ilmu ke saya yang bermanfaat banget. Jadinya saya akan menerapkan bagaimana cara kewirausahaan dan petani muda, guys. Nah, kalian juga bisa belajar ya di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Tuh ada channel YouTube-nya. Kalian bisa subscribe dan like, guys. Nah, di situ ada IG-nya juga, guys. Boleh kita ikutin dan like, guys. Nah, kalian bisa belajar juga nanti di sini. Ayo kawan-kawan, kita belajar untuk menjadi petani muda, guys. Karena petani muda itu akan bermanfaat bagi masa depan generasi emas. Oke, guys, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, oke guys, hari ini kita akan mengikuti kegiatan pemanenan atau packing ya guys ya. Nah, mumpung ada lagi masnya, kita lihat kegiatannya guys. Ayo. Nah, kita sudah ada di tempatnya guys. Jadi kita harus tanya masnya dulu ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Nah, sekarang lagi ngapain mas? Ini lagi pemanenan mas. Oh, Bisa dibantu mas? siap. Ya. Ini cara pemanenannya mas. Ini caranya kita pilih, kita pegang batang bawah, lalu angkat secara pelan-pelan. Pelan-pelan, tariknya itu harus pelan mas ya, agar
agar yang di kanan kiri ini tidak ikut mas saat penarikan, jadi pelana gini contohnya. Coba masnya yang ini mas, dicoba caranya pegang bagian bawah, lalu tarik pelan-pelan mas, tarik pelan-pelan, terus Nah, begitu. Setelah proses pemanenan akan dilakukan pemakingan mas. oh siap siap siap. Masnya bisa bantu saya untuk pemakingannya. Oke siap mas, saya bantu. Kita ke depan ya. Oke siap. Baik. Nah, oke guys. Jadi kali ini kita membuka potnya guys. Nah, jadi kali ini kita harus membuka potnya ini guys agar bisa melanjutkan ke pemakingan. Nah, jadi caranya begini guys. Kita tinggal tarik aja dari tanamannya. Nah, harus pelan-pelan guys agar akarnya tidak tercabut. Nah, apabila ada daun kering seperti ini, kita harus buang atau kita patahkan agar tidak merusak yang generasi baru atau dijadikan pupuk guys. Nah, kita harus buang dulu ya guys yang kering-keringnya ini. Nah, apabila kita sudah, kita lanjutkan ke pemakingannya guys. Ayo guys, kita lihat pemakingannya gimana. Nah, ini kita lihat caranya packing guys. Oke, ayo mas, kita praktekkan mas. Baik. Cara yang pertama kita siapkan plastiknya untuk sayur pokcoynya. Kita ambil sayurnya, lalu kita ikatkan. Ya, kita ikatkan batangnya. Oke. Setelah itu kita peras sedikit. Agar apa? Agar tanaman ini bisa bertahan 1 minggu di suhu ruang. Oke mas. Kita masukkan, kita angkat, coba pegang bawah, kita angkat, nah, setelah itu kita kasih isolasi. Untuk cara isolasinya kita dari sini mas, dari pangkal ke bawah keliling, kita gunting. Jadi seperti ini. Ya siap mas. Untuk hasilnya seperti ini. Harga jual bisa naik karena adanya pemakingan. Bisa dicoba. Bisa mas. Nah, lalu kita masukkan bahan. Nah, setelah itu tarik plastiknya. Kita isolasi. Kita pegang. Kita melingkar, lingkar. Nah, Kita gunting. Nah, sudah jadi. Setelah di packing secantik ini jadinya, kita pasarkan ke minimarket. Begitu caranya. nah
Jadi begitu ya guys ya cara pemakingan untuk sayur ini atau disebut sayur pokcoy ya guys ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan ke pemasaran cara jualan ke publik atau masyarakat sekitar. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk ke pemasaran atau dijualkan ke masyarakat sekitar guys. Oke. Nah, oke guys, jadi kali ini kita waktunya pemasaran atau penjualan ke masyarakat sekitar ya guys ya. Oke, kita lakukan kegiatannya guys. Pagi teman-teman, hari ini kita ada di CFD Kota Probolinggo untuk memasarkan produk hasil pertanian kita. Kembali lagi sama saya, Dera, Fakultas Pertanian Agroteknologi. Mari kita ikut. Ayo guys. Hari ini kita menyelesaikan tugas untuk penjualan
kita habis. Kita dapat uang Ludes, banyak. guys. Sini. Kita bergabung di Fakultas Pertanian Agroteknologi Probolinggo. Level. Oke.